Wargi Jabar, salah satu upaya menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan adalah dengan pemasangan marka jalan. Sebelum pekerjaan dimulai, terlebih dahulu dilakukan uji ketebalan marka jalan untuk memastikan hasilnya sesuai standar yang berlaku. Marka jalan ini menggunakan bahan termoplastik Pine Asto M24998 dengan ketebalan 3 mm dan lebar garis 12 cm. Setelah diaplikasikan, dilakukan uji retroreflektif menggunakan alat khusus. Dengan standar minimum, retroreflektivitas 200 milisandela memastikan marka dapat memantulkan cahaya lampu kendaraan dengan optimal. Pekerjaan marka kali ini dilaksanakan di ruas Jalan Palabuhan 2, Kabupaten Sukabumi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat ini, marka jalan provinsi di Jawa Barat memiliki garis tepi berwarna kuning dan garis tengah berwarna putih. Perubahan ini bertujuan untuk mempermudah identifikasi kewenangan jalan sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Dengan marka yang jelas dan sesuai standar, perjalanan jadi lebih aman, nyaman, dan tertib. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat terus berupaya menghadirkan jalan yang lebih baik untuk wargi Jabar. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Lah ini Anda main gambar-gambar aja. Oke. Ya. Pak. Seorang guru di Subang. Iya. SMP 2. Iya. Liatin tuh. Nih. Pak Dedi tolong tah. Laporin kepada di. Saya akan lapor Pak ya. Laporin kepada di. Saya tunggu. Pak, kita di sini kan untuk cari solusi. Bapak anak bapak. Cari solusi Kami bukan menyayangi seperti anak itu, bapak. Pak. Iya, kami menyayangi anak bapak. Anak saya kalau saya nggak pernah Oke, gambar-gambar ya, anak. silakan duduk lagi ya. Kita bicarakan Kalau baik-baik. anak oke? bapak tidak nakal, kalau anak bapak baik-baik saya tampar. Saya Harusnya panggil orang tua Pak ya. Jangan main-main tangan sendiri. Apakah boleh sekarang coba? Saya tanya sama ibu. Bolehkah seorang guru gambar-gambar anak? Gak boleh Bu. Ada undang-undangnya sekarang Bu. Undang-undangnya berberapa? Wali sekolah mana Pak? Undang-undangnya berberapa? Kepala sekolah mana? Kalau sekolah nggak ada pak, Undang-undangnya berberapa? sisinya dua. Coba telepon Pak. Ya, saya mau ngomong. Undang-undangnya berberapa? Bukannya undang-undang mau apa? Nggak boleh, Bapak seorang guru. Jangan sampai main Bapak mau tangan lihat konten Pak. Pak Dedi? Ya, Bapak mau lihat konten Pak Dedi? nggak usah Bob. Sekarang guru boleh Apa? mendidik anak yang sifatnya mendidik. Boleh menggampar. Tidak bisa. Pak, kalau gambaran saya yang sebenarnya anak bapak sudah bisa. Saya dikepret begitu. 2 kali Pak. Iya betul. Nah iya, kenapa harus seperti itu? Bapak nakal, Emang merusak betul pasar. cara mendidik anak seperti itu Pak? Betul. Karena di omongan baik-baik sudah tidak nurut. Ya, emang benar? Tidak benar Pak. Benar menurut saya. Karena dengan cara-cara pelajaran biasa anak-anak sudah banyak melenyap, ngelunjak. Bukannya ngalunya ya panggil orang tuanya lah. Saya udah panggil berulang-ulang orang tua. Mungkin setelah silang. Ya udah. Ya, Nah, nggak, Pak, bisa cari. jaga nama baik sekolah Pak. Saya justru menjaga nama baik sekolah. Masih banyak yang bagus sekolah Pak. Iya, Ya, pindah bapak cari sekolah yang bagus. Bapak Rana nih. Bapak Rana Setiap Putra. Ya, Setiap Putra. Ya. SMP apa ini? SMP Negeri 2 Jalan Cakap. Dengerin Pak. Assalamualaikum. Yang guru mana? Ya Pak, saya Oh, Bapak gurunya, kepala sekolahnya. Iya, iya. Ini Saya Bapak gurunya. Ya, siap. Oke, sini duduknya sini. Situ, Oh. di situ. Oh, sekolah. Bapak gurunya, Bapak guru. Iya Pak. Udah, terus ini? Guru juga Pak. Guru juga. Ada. Ambil kursi, ambil kursi. Yuk, ambil kursi di sana. Ya. Pak Ades apa ini? Enggak, sini aja. Oh, sama. Yang kemarin berselisih siapa? Saya. Oh, ambil kursi. Nah, sok ambil. Oke. Ya. Duduk silakan. Jadi masalahnya gimana? Masalahnya? Anak itu sering melakukan kesalahan berulang-ulang. Dari mulai kelas 1 sampai sekarang kelas 8. Bapak punya murid. Iya. Kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Kelas 8. Karakternya bagaimana? Dari kelas 7 dia pernah kasus perokok. Kenapa nggak dimasukin barak militer? Kan Subang dulu punya program yang di Angkatan Udara. Kenapa Bapak tidak ada upaya waktu itu dia untuk hari ini kita di marinir.
Kenapa tidak ada upaya bahwa ini anak nih, gubernur mengumumkan ada program barak militer. Kemudian Pemda Subang juga saya melepas. Kenapa anak itu oleh Bapak tidak dikirim? Ada 4 orang Pak yang masuk. Pernah apa ada ya? Bukan anak yang Bapak maksud. Ya, Kenapa tidak dikirim? boleh saya. Enggak, jangan ya, dulu, siap. bentar dulu. Kenapa tidak dikirim? Enggak, pertanyaan saya itu aja. Posisi saya Pak waktu itu kan saya ngajarnya di kelas 9. Saya nggak ngajar di kelas 8, di kelas 7 saya nggak. Jadi karakter anak kelas 7 itu saya kurang hafal begitu. Oke, saya nanya kepala sekolahnya. Iya. Kenapa ada ruang program untuk memperbaiki mentalitas anak Bapak tidak melakukan rekomendasi? Kebetulan saya baru di sekolah. Jadi gini, kita ngirim 4 Iya. siswa. Enggak, saya nanya enggak pasti siswa. Ini Kenapa kalau- anak ini enggak dikirim? Kalau di kelas 7 catatannya belum begitu mencolok Pak. Begitu ada program, jadi ini masih bisa diatasi oleh sekolah. Kalau lihat di catatan. Buktinya nggak bisa. Kenapa? Buktinya nggak bisa. Ada di catatan Ibu ya? Ya artinya gini loh, ada ruang untuk memperbaiki mentaliti anak. Betul, betul. Dan secara umum berhasil. Siap. Gitu loh, secara umum ya. Siap. Kenapa Bapak tidak memanfaatkan itu? Ini yang lalu ya, saya baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Kenapa? Siapa guru itunya? Oh, udah Guru pensiun Pak. bimbingan ininya, konselingnya? Kebetulan tidak ikut Pak. Tidak ikut. Ada nggak guru bimbingan konseling? Ada. Ada. Oke, ada guru. Ini saya awal dulu ya. Ya, Artinya bahwa kita juga harus menyadari ada beberapa kelemahan yang kita miliki. Gitu loh Pak. Bahwa yang pertama, ketika ada ruang yang diberikan tidak dilakukan. Yang kedua, guru bimbingan konselingnya memiliki kualifikasi enggak? Kan problemnya itu. Kan ini SMP ya. SMP itu kan tanggung jawabnya bupati, sebenarnya bukan gubernur. Gitu. Gubernur itu SMA dan SMK. Guru bimbingan konselingnya punya kualifikasi nggak? Konseling Bagian Punya Pak. punya. Yang 2 orang memang lulusannya dari bimbingan konseling, Oh, konseling. ya, dari psikologi. Anak ini pernah ditangani oleh guru konseling, Sudah Pak. terus tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Oke. Ketika tidak ada perubahan, pernahkah Bapak dan Ibu guru menghubungi kedua orang tuanya, menyampaikan tentang problem Sudah. anak ini? Sudah. Kapan? Dipanggil waktu tanggal ada buku catatannya. Ada catatannya? Ada Setiap catatannya. kasus Oke. mereka ada. Tanggal berapa orang tuanya diberlakukan tentang perilaku anaknya yang genit, bahasa saya anak. Kapan? Waktu dipanggil waktu kelas 7 Waktu kelas ya, 7. masih Sekarang kelas berapa dia? kelas 8 Kan 8. Waktu kelas 7 orang tuanya sudah dipanggil. Sudah. Waktu itu kasusnya apa? merokok sama Berkelahi. Oh, berkelahi sama berkelahi. Tanggapan orang tuanya? saya yang hadapi guru BP Pak. Oh, guru BP. Terus kemudian pernah nggak dibuat perjanjian? Ini langkah-langkah hukum loh yang sering saya lakukan buat guru-guru SMA. Karena SMP kan kewenangan dinas pendidikan kabupaten kan. Pernah nggak dibuat perjanjian antara sekolah dengan orang tua? Dilakukan di awal masuk Pak. Iya. Semua. Ada nggak notaris di pakai pernyataan di atas materai? Ya, kan itu jadi regulasi wajib Pak. Ada pernyataan di atas Ada, materai. ya. Apabila anaknya mendapat hukuman tujuannya untuk pendidikan, Betul. bukan kebencian, Betul. bahwa tidak akan menuntut. Betul. Ada. Ada. Ya. Ada pernyataannya. Ada. Sejak kapan itu dibuat? Di awal. Itu setiap setiap siswa baru SPM. pasti ada Ada. persyaratan itu. Penandatangan di atas materai. Iya. Surat pernyataan Surat orang tua. pernyataan. Oke. Nah, oke, udah lengkap kan? Artinya seluruh rangkaian hukumnya lengkap kan itu. Kemudian kemarin tuh peristiwanya bagaimana? Kronologi awalnya begini Pak. Sekolah itu kan udah hampir 3 tahun tidak punya tembok itu roboh. Robohnya itu oleh siswa sendiri. Robohnya karena pemborongnya jelek bangunnya. Kalau Oleh siswa, menurut Pak. saya Pak, ini kalau menurut saya. Kalau kan menurut harus saya, jelas dulu. iya, Pak. Karena nanti kalau ini masalah ini berkembang, Iya, betul. itu akan jadi pertanyaan, gitu loh. Robohnya itu karena kualitas bangunannya jelek, karena kontraktornya jelek, dirusak siswa. Pintu bolos Pak. pintu bolong. Pintu Dirusaknya bagaimana? Pertama dibolongin sedikit-sedikit Pak. Pakai batanya. apa? Pakai peralatan yang ada di sana lah gitu Pak. Tembok. Iya tembok. Diketropnya pakai Diketok. apa? Bisa pakai batu segala gitu Pak. Kalau temboknya tebal kan susah kalau pakai batu. Kebetulan ini temboknya itu yang Udah lama luarnya ya? itu Udah lama. nggak di. Oke, nanti saya lihat ke sekolahnya. Ya, Siap. saya lihat Siap. nanti. Nah, setelah itu Pak udah Ini anak ini berapa orang nih yang tukang bolos?
Kalau waktu kejadian itu di hari Senin ya Pak. Kan biasanya geng. Iya. Anak ini ada geng berapa berkawan? 8 orang kalau kejadian Geng. itu. Iya. Ya artinya anak itu Tapi punya geng dengan nih. kelas yang berbeda. Ya artinya anak ini geng di sekolahnya. Tukang bolos, tukang udur, Grup walung rebak. bobogohan. Nggak tahu kalau bobogohan. Ya kan biasanya kan begitu. Saya kan punya teman-teman sekolah yang dulu nakal tuh, teman-teman saya nggak usah sebutin, ya kan? Punya itu biasanya nggak masuk kelas, ya kan? Atau bolos, merokok, minum, dan berkelahi. Biasanya pakai hematnya itu. Nah ini anak ini hobinya apa? Loncat pagar. Yang satu bolos. Iya. Pelajaran yang paling tidak disukai oleh dia apa? Kalau saya Pak kebetulan tidak mengajar di kelas 8. Enggak saya nanya aja. Apa? Ini pelajaran yang paling tidak disukai oleh dia sehingga harus bolos pelajaran apa? Sepertinya matematik ini guru matematik. Enggak Pak. Ibu pernah ngajar dia? Pernah ngajar Pak. Suka bolos nggak waktu ibu ngajar? Kalau pelajaran saya mah enggak Pak, alhamdulillah. Artinya guru yang dia sebel, guru mana kan suka begitu. Iya. Ya. Kan saya pernah SMA, pernah SMP, tapi nggak pernah bolos. Gitu, Pak. Nah, Siap. oke. Jadi, peristiwa kemarin bagaimana? Kita lanjut. Nah, Kemudian Pak baru selesai 1 minggu habis kenging udunan Pak, kenging udunan guru-guru, alumni. Yang tembok itu Pak. Oke. Saya pada nyungkun ke orang tua. nggak boleh. Nggak boleh. Jadi gini, tembok bapak rusak, Rusak. suka diketrok-ketrok oleh anak. Ya, dibolongin Dibolongin ini untuk badan kabur. Pak. Ya. Yang penting badannya bisa masuk. Iya, betul. Terus sudah diperbaiki. Iya, betul. Baru seminggu selesai, Heeh. udah di Loncat lagi ke situ. Hasil Iya, iuran. Iya, Iuran guru. Iuran guru kan. Iya, guru, iya. Nah kemudian anak itu loncat apa masuk ke dalam? kayak direncanakan Pak. Loncat, ya. Dari apa tembok dalam dia pakai kursi. Kemudian di luarnya juga ke kebun nanas misalnya dia juga pakai kursi lagi. Oh berarti loncat. Loncat. Berarti bukan dibolongin dong. Bukan. Kalau yang terakhir Sudah bukan diperbaiki. dibolongin. Nah, sudah diperbaiki. Iya, Oke, iya. anak itu loncat. Terus setelah loncat pagernya roboh. Enggak. Artinya bahwa anak itu tidak menjadi penyebab pagar roboh pada saat itu. Pada saat itu ya. Tidak. Ya kan? Iya. Kalimatnya ya. Loncatlah. Loncat. Terus ketahuan sama siapa? Siswa yang lain OSIS Pak, melaporkan OSIS melaporkan. ke guru. Jadi di kita tuh sudah kayak pakai intel gitu siswa tuh. Oh, siapa yang melihat siswa yang loncat, maka tolong dilaporkan ke guru. Iya. Kalau gubernur loncat boleh lah. Nah, terus gimana? Terus? Ya, akhirnya itu kejadian di hari sebelumnya karena Sabtu Minggu kita libur, akhirnya Senin. Nah, Senin setelah upacara, ya dipanggillah anak-anak yang loncat itu. Oke. Anak jadi peristiwanya kemudian anak yang loncat itu dikumpulkan. Pada waktu upacara. Setelah upacara. Bukan. Kemudian pada waktu upacara itu kenapa? Setelah dikumpulkan tuh bagaimana? Dihukum kebetulan saya pelakunya, saya nampar anak itu. Ya saya juga waktu SD pernah dicabok Pak sama dulu saya punya guru almarhum namanya di Purwakarta ya, dulu teman saya Dr. Anang Abdurrozak almarhum. Ya kan? Gitu kalau di sekolah SMP Pasundan dia ngajar, SMA Pasundan. Kalau yang nakal tuh dibarisin depan pak gitu loh. Zaman dulu Pak. Nah, itu Bapak bagaimana waktu kemarin tuh? Saya kumpulin. Kamu betul Bapak kapasitas sebagai apa ngumpulin siswa? kalau dikumpulin sama kesiswaan Pak, cuma saya nyamperin. Oh, dikumpulinnya sama bidang kesiswaan. Kasih kesiswaan. Kemudian Saya menghadapi, kamu yang loncat pagar, tahu bahwa itu pagar itu baru selesai? Iya Pak, ngaku, saksinya ada, saya tampar gini. Kenapa Bapak nampar? Kan itu pasti pertanyaan kalau Bapak dilaporin polisi. Betul. Kenapa Bapak nampar? Sering dengan cara halus, tapi kok Nggak, kapasitasnya sebagai apa Bapak nampar? Sebagai wali kelas? Sebagai guru BK? saya guru biasa aja yang betul-betul respect. Karena tanggung jawab moral Tanggung jawab aja. moral, Pak. Bapak bukan pembina OSIS? Bukan guru BK? Bukan wali kelas? Bukan. Pokoknya tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral, Geus panggilan. ambek aing ka budak teh. Ambek, Gitu. Tapi ambeknya karena ambek ingin mendidik. Sayang Pak, bukan untuk mencederai, bukan menyakiti. Dibarisin anak-anak itu. Dibarisin. Berapa orang? 8 orang. Semua disabok kabeh. Dicabokan Tarik nyabokna. Upami tarik
bisa aja anak itu pingsan. Oh, ini enggak. Ini pukulannya A tuh Oh, Pak. gitu. Gitulah. Gitulah ya. Upamnya rada Sama berubah. dengan Bapak kalau Noel istri lah. Siap. Oke, terus kemudian dampak dari Bapak nampar dalam tanda kutip ya Betul, Pak. ke-8 anak itu yang tukang bolos itu apa dampaknya? Kalau yang sekarang udah aktif lagi. Oke, aktif. Sekolah lagi. Terus kalau yang rame-rame keluar itu apa? Nah, kalau yang rame-rame keluar itu kemungkin orang tuanya tidak terima. Artinya ada nggak orang tua yang datengin Bapak? Ada. Oke, yang diposting itu, Iya. yang wajahnya dia nggak diliatin, Nggak diliatin. cuman wajahnya Bapak aja sambil komplain. Kemudian datanglah ke Bapak komplain. Awalnya baik-baik Pak. Awalnya baik-baik ngobrol. Betul Bapak, saya mengakui, saya mengakui bahwa yang menampar anak Bapak saya. Nah, udah enak ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba dia sendiri, kalau saya banyak saksi Pak di ruangan TIK. Tiba-tiba dia ngawarin HP, video saya sambil nunjuk, saya duduk kan. Oh, asalnya sambil ngobrol. nunjuk. HP itu yang membuat dia Iya. nunjuk-nunjuk. Saya laporin kepada dia. Oh, ini enggak Bapak ketemu saya langsung sekarang, Saya nggak usah dilaporin. Alhamdulillah Pak, saya bisa ketemu dengan Bapak, dilaporin kepada Iya. dia. Karena kok kalau sikap saya jelas kan, pidato saya yang terakhir kan jelas. Betul. Terima kasih. Kan sikap saya jelas kan bahwa guru yang mendidik anaknya Iya. itu saya akan melindungi selama itu tujuannya untuk pendidikan, bukan karena kebencian. Tidak Pak, saya tidak. Ya kan itu loh. Kemudian Bapak di video, Di video. mau dilaporin sama saya. Iya. Nah sekarang Bapak sudah saya panggil, ya kan sebelum dilaporin. Tapi nggak ada lapor polisi kan? Udah didamaikan. Damai yang kedua dengan Bapak Kepala Sekolah. Oke, waktu Saya itu nggak mau Bapak ada damai. video sesuai dengan video yang saya lihat. Ya. Pelapor Setelah PDM. itu saya pengen damai, tapi harus disaksikan oleh Kepala Sekolah. Kebetulan dengan Bapak ya Pak, nunggu Bapak. Siap. Nah, udah jabat tangan. Saya Udah langsung minta selesai, maaf Pak. Pak. Terus? Saya minta maaf kalau memang saya terlalu keras. Saya minta maaf. Udah jabat tangan, fotonya ada sekarang. Udah. Tiba-tiba malam-malam Ditelepon. saya telepon lagi. Ini kasus sebelum naik ke Polres. Kita selesaikan dulu dengan kekeluargaan. Saya waktu itu pas pulang dari sekolah sampai sore saya nggak bisa buru-buru karena anak saya sakit. Kemudian pas Itu malam- setelah di video. setelah di video, setelah kejadian. Ini setelah kejadian ditelepon lagi. Iya, telepon Malam. lagi. Nanti kasus sebelum lapor polisi saya kekeluargaan. Iya. Cara menyelesaikan kekeluargaan itu gimana? Ini kasus belum diangkat, tapi bagaimana caranya? Yang penting selesai bisa kekeluargaan. Nah, caranya gimana? Caranya gini, saya niat datang baik-baik, saya tidak menghindar, maka Abi mengikuti. Nah, ini saya memperlihatkan pisum Pak, surat pisum. Pisum. Pisum ya, pisum. gitu. Ya, pisum. Anaknya dipisum. Di pisum. Ceritanya. Terus hasil pisumnya bagaimana? Nggak tahu, cuma di kwitansi 150.000. Oh, dipisumnya. Dipisumnya. Hasil pisumnya bagaimana? sehat Pak. Oh, sehat. Sehat nggak? Sekolah. Anak Ada langsung tanda sekolah bengkak, lagi. ada besok. tanda memar. Tidak ada. Ya sudah. Saya juga punya takaran lah, ini anak pantasnya segini. Sesuai. Oke. Setelah hasil visum memperlihatkan koefisien 150.000, dari 150.000 itu mau gimana? Nah, ya ujung-ujungnya minta diganti uang pengobatan, terus tinggal saya keganggu kerja 2 hari atau sehari gitu, karena saya itu orang kerja ini. Saya jawab begini, saya ganti uang pengobatan kalau memang berobat, tetapi kalau yang lainnya saya siap mengganti sesuai dengan kemampuan saya. Oh, jadi Bapak diminta mengganti 150.000. Tapi belum, itu mah baru di perjanjian. Oh, nah, Sebetulnya perjanjiannya hari ini jam 9. Terus dengan jam Bapak 10. bikin perjanjian? Sudah Pak di sini. Cuma belum ditandatangan. Cuma belum ditandatangan. Tadinya mau rencana hari ini jam 10 Pak. Enggak. Ini hasil kesepakatan berdua. Ini bukan urusan perjanjiannya, Pak. Ini adalah urusan esensi pendidikan. Kalau setiap siswa kemudian yang akan dididik oleh gurunya, kemudian gurunya pada akhirnya selalu menghadapi harus ganti rugi, baik material maupun formil, nanti ya guru akan cuek semuanya pada muridnya. Betul. Saya jadi kaku Pak. Itu nggak usah.
Jadi cuek pada muridnya. Jadi nanti kalau guru murid yang bandel-bandel itu nanti gurunya nggak berani melakukan tindakan dan melakukan pembiaran. Jadi serba salah Pak, kalau saya mau cari aman enak-enak aja sebetulnya. Tapi saya panggilan jiwa Pak. Oke. Kalau mau cari aman udah aja biarin anak-anak orang. Penting saya ngajar pulang. Oke, bagus Bapak guru sebagai bertanggung jawab. Bagi saya Bapak bagus, cuman mungkin tindakan yang dianggap melanggar ya, yang dianggap tanda kutip adalah menampar itu. Kan gitu loh, mungkin ya. Tapi kalau saya punya anak ditampar oleh Bapak karena kalau punya anak saya nakal misalnya naik pagar ke sekolahnya, pagarnya jadi roboh ditampar oleh Bapak, lapor ke saya tampar lagi. Kalau saya Pak, saya sama nih yang aja tegas. Ya, betul. Nama kecil Pak. Artinya kalau saya, tapi kan setiap orang tua berbeda-beda kan. Jadi bingung melangkah saya. Nggak usah bingung melangkah Pak. Udah, oke. Yang pertama Bapak tidak usah memusingkan perjanjian ini. Dan tidak boleh juga, karena orang tuanya juga kan sudah nanda tangan surat pernyataan. Yang di awal. Di surat pernyataan itu dicantumkan nggak manakala orang tuanya tidak mentaati apa yang menjadi pernyataan atau melanggar, maka anaknya dikembalikan. Ada klausul. Ya udah, nanti kita pakai klausul itu, kita beradu. Saya akan dampingin Bapak. Saya siapin pengacara. Ya. Kan? Nah, tetapi juga saya kan nanti harus mendengar juga orang tuanya. Saya pengen dengar juga orang tuanya apa yang menjadi alasannya. Kan saya bersepihak nih Bapak nih. Saya kan harus objektif. Ya. Dan kemudian nanti orang tuanya mau saya panggil juga. Saya ngerinya Pak, satu hari sebelum kejadian itu sekolah tetangga itu ada yang sudah main celurit Pak taburan. Iyalah itu kan anak main celurit, anak bunuh-bunuhan itu kan karena pembiaran. Iya, betul. Nah, Gubernur Jawa Barat hari ini dengan Polda Jabar karena cepat menangani, tak ya agak reda dibanding dulu. Ya kan? Betul. Dibarakin segala macam walaupun saya dicaci maki, diejek, segala macam saya terus. Kenapa? Karena saya ingin memperbaiki mentalitas warga Jabar. Ya. Jadi ya Bapak sekarang jangan dulu tanda tangan apapun. Nanti bukan urusan duit Pak, 150.000, 2 juta saya gantiin loh buat Bapak. Kalau harus ganti, saya ganti. Tetapi itu bukan itu masalahnya. Kalau unsurnya pendidikan, kenapa juga harus ganti? Selama di sekolah anak itu kan anak saya juga Pak. Kan anaknya sudah normal sekolah lagi. Normal. Sekolah lah. Sudah biasa. Iya. Anaknya sudah menyadari belum? Kemarin juga sekolah ada, Pak. Sekolah ada. Lagi anaknya sudah menyadari belum? Sudah. Sudah menyadari. Mengakui dia salah. Udah salah. Cuman orang tuanya yang belum menyadari. Iya. Tuh. Udah, Bapak santai aja, Pak. Gitu. Bapaknya juga gini, jangan takut. Mentalnya harus dibangun. Siap. Andai kata dilaporin polisi, Bapak nggak ada masalah, saya siap menghadapi pidana yang akan dihadapi. Karena yang saya bela adalah profesi saya sebagai guru yang harus menegakkan nilai-nilai etik. Gitu, Pak. Gitu. Kita bantu, Pak. Saya dampingin Bapak pengacara andai kata dilaporin. Tetapi yang untuk membuat perjanjian ini saya siapin pengacara buat Bapak. Ya. Tapi nanti orang tuanya bila perlu ya kita rundingan aja, nanti kita undang juga ke keluarganya, kan lah dilaporin KDM. Nah, saya sebelum dilaporin udah panggil Bapak. Gitu loh. Saya kan dengarnya baru sepihak dari Bapak. Nah, saya kan nanti harus dengar dari orang tua agar saya juga bersikap adil kondisinya. Gitu loh. Tetapi nggak boleh, pandangan saya nggak boleh kasus yang akan dilaporkan untuk pidana tidak akan berkasus kalau membayar dulu ganti rugi visum, ganti rugi tidak kerja. Menurut saya nggak bagus. Nanti semua orang akan begitu, bahaya, Pak. Nanti guru makin hilang wibawanya. Ya, gitu. Ya, Pak. Gitu. Kalau menampar Bapak dan Bapak sudah mengakui sebagai kekeluaran dan kesalahan karena ada unsur kekerasan, ya nggak ada masalah. Itu kan harus diakui. Ya. Kan gitu loh, Pak. Saya udah mengakui. Dan tidak boleh juga ada unsur kekerasan gitu. Tetapi juga orang tua juga harus mengakui bahwa anaknya ini mengalami problem
sosial lah saya menyebutnya, atau problem psikologi, yaitu suka merokok yang belum waktunya dan kabur. Dan orang tuanya juga kalau memang orang tuanya mengizinkan anaknya merokok nggak apa-apa Pak, tapi nggak boleh sekolah tempat bapak. Kan sederhana, betul. ya kan? Nanti tanya, ridho nggak anaknya merokok? Kalau bapak ridho, ya nggak apa-apa. Tapi sekolah bapak tidak menerima anak yang merokok. Terus kemudian kalau orang tuanya juga bolehlah anaknya kabur, nggak apa-apa. Artinya dibolehkan. Menurut bapak bagaimana kalau anak kabur dalam setiap hari tidak menyelesaikan sekolah? Kalau kata orang tuanya nggak ada masalah, nggak apa-apa Pak. Berarti bahwa aturannya tidak boleh di sekolah bapak. Berarti silahkan sekolah di sekolah lain yang boleh merokok dan boleh kabur. Sederhana. Ya, gitu loh. Jadi dari sisi namparnya tetap bapak menurut saya tidak tepat menampar, gitu loh. Dari sisi nampar loh, kan gitu loh. Tetapi juga orang tuanya ke bapak harus minta ganti untuk tidak dilaporkan ke polisi. Menurut saya juga itu tidak tepat. Boleh mendapatkan? Ya boleh. Yang di konten yang viral itu dari sepotong saya hadir di situ. Kebetulan karena saya guru informatika, jadi gua rekam juga, ada rekaman dari sisi anak ke orang tuanya. Kirim aja ke saya. Boleh, ada di videonya. Terus saya analisis, ternyata beliau adalah seorang konten kreator orang tua tersebut. Buruknya saya mikir mungkin dia cari viral. Nggak boleh. FYP. Saya cari ini berapa, kontennya apa, nama Facebooknya apa, nama TikToknya apa, saya analisis gitu mengenai orang tua tersebut. Sampai waktu pertemuan kemarin saya bilang ke beliau, Bapak, apakah Bapak yakin Mau diviralkan? Apakah Bapak yakin menjadikan anak sebagai bahan konten sosial Bapak? Ya nyebut nama KDM akan dilaporkan KDM bagian dari konten kreator. Tetapi ini orang yang salah paham tentang saya. Saya ini bukan konten kreator sebagaimana orang lain. Saya ini adalah orang yang melakukan kerja sebagai gubernur yang seluruh pekerjaannya direkam. Nutup tambang pekerjaan gubernur, benerin mobil overload ke pekerjaan gubernur, sidak ke perusahaan pekerjaan gubernur, beresin banjir pekerjaan gubernur, beresin anak-anak yang anak-anak istimewa adalah pekerjaan gubernur. Dan itu nggak ada yang dibuat-buat, sengaja pengen viral-viralan, enggak. Ya, kita lakukan sesuatu yang memang tupoksi kita direkam. Untuk apa saya rekam? Karena saya khawatir direkam oleh orang. Kalau direkam oleh orang kayak bapak, direkamnya sepotong. Saya berapa kali akan pernah fitnah kalau saya tidak punya channel YouTube yang utuh. Berapa kali kan suka dipotong-potong, diambil omongan saya sepotong-sepotong. Nah itu nggak bisa. Saya ini adalah gubernur. Nah orang lain itu memvisualisasikan apa yang dikerjakan tuh bayar. Ya kan, bayar ke influencer gitu istilahnya ya, bayar ke buzzer, bikin kontrak kerja dengan media baik media mainstream maupun media kan, walaupun media visual lainnya kan, itu kontraknya bayar itu puluhan miliar. Nah kalau saya nggak ada kontrak-kontrak yang besar-besar itu, justru saya bisa mengefisienkan belanja Provinsi Jawa Barat. Bikin laporan keuangan, kan nggak usah nyuruh influencer, posting aja di tempat saya, yang nontonnya udah banyak, gratis. Jadi sebenarnya pemerintah ini terbantu dengan channel yang saya miliki. Ya, ini kadang-kadang kita aneh, guru juga kadang-kadang suka begitu, sengaja biar viral, joget-joget. Guru juga kadang begitu, makanya nggak boleh, gitu loh. Tidak boleh guru memposting kegiatan di sekolah yang di luar kepentingan belajar mengajar. Orang balik lagi, Pak Gubernur juga nggak boleh. Ya saya juga nggak boleh kalau lagi kegiatan yang saya kepentingannya rakyat itu bikin yang aneh-aneh.
Ya kalau di rumah ya posting sama Nihian, sama Idan, gitu loh di rumah. Kan itu kegiatan di rumah hak saya dan bercerita. Itu Pak. Ya udah nanti saya akan undang juga. Nanti saya minta alamatnya ya. Akan undang juga itu apa namanya wali muridnya. Ya, Bapak tenang aja. Siap. Nah tenang aja nanti dihubungkan dengan tim koordinasi pengacaranya, minta nomor HP-nya. Ya, kirimin nanti ke Bapak kirimin ke pengacaranya. Ya, nanti nomor HP-nya saya minta. Nanti Bapak tenang aja, nanti Bapak bikin perjanjian lagi boleh dengan nanti perjanjiannya kedua belah pihak Pak, jangan Bapak sepihak saja. Ini hasil dua belah pihak. Bukan Pak, maksudnya bukan persoalan, bukan hanya itu yang memperjanjikan kesepakatan ada orang tua dengan siswa. Orang tua siswa bersepakat bahwa anaknya tidak akan merokok lagi. Gitu dong. Tidak akan bolos lagi. Sebagai orang tua saya bertanggung jawab. Dan apabila anak saya bolos lagi dan kabur merokok lagi, maka anak saya bersedia untuk bukan dibina melalui itu tuh di barak militer biar kembali, jangan dulu dipecatin. Ya kan? Nanti saya buka ruangnya. Itu, Pak. Ya selesai Pak, nggak usah. Sepakat Pak. Sepakat. Jangan takut lagi. Semangat. Bapak tetap menegakkan disiplin. Semangat. Guru harus ada tantangannya. Cabok lagi. Jangan nanti jangan cabok. Ya, jangan cabok nanti cubit aja. Cabok Pak. Menambahkan. Mangga Pak. Barangkali jadi gini, sebagai kepala sekolah kan. Jadi ketika pertemuan kemarin itu, saya atas nama lembaga juga sudah menyampaikan mohon maaf. Kemudian terima kasih koreksi, lalu kita bertanya lagi, kan keinginannya sudah dipenuhi. Nah, cuman ketika ini disampaikan udah berpelukan. Selesai, nah di luar sepengetahuan kan ini Pak, ada yang ini saya tahu Pak, saya udah baca tuh arahnya kemana. Sudahlah Pak, ini bukan urusan uang. Kalau urusan uang saya bantuin, dipinta 10 juta saya kasih, saya bayar. Tapi ini bukan itu Pak. Ini adalah penegakan nanti jangan sampai membuat guru-guru takut. Saya ingin membangkitkan moralitas guru di Jawa Barat. Tegakkan disiplin, bina anak-anak dengan baik. Jangan takut, gubernur akan datang melindungi. Siap, terima kasih. Ya, gitu ya. Oke, makasih Pak. Nah, jangan nangis lagi. Semangat Pak. Semangat. Saya nangis sedih sama anak-anak yang lain. Iya, siap. Bapak nuhun ya. Izin boleh berfoto? Boleh, siap. Ayo, makasih Pak.